teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi perkongruenan linear, materi kongruen teori bilangan. Setelah kita mempelajari pengertian relasi kekongruenan, sifat-sifat, dan kegunaannya, berikut ini akan dipelajari perkongruenan linear. Kalimat terbuka yang menggunakan relasi kekongruenan disebut perkongruenan. Misalnya, 3x kongruen dengan 4 modulo 5. X pangkat 4 ditambah 3x dikurang 3 kongruen 0 modulo 31. Jika suatu perkongruenan variabelnya berpangkat paling tinggi 1 disebut perkongruenan linear. Bentuk umum perkongruenan linear adalah AX kongruen B modulo M dengan A tidak kongruen 0 modulo M. Jadi yang kongruen dengan 0 ini dia tidak kongruen. Kalau yang 3X kongruen 4 ini dia kongruen. Lanjut ke contoh 5.22. Nilai-nilai X yang memenuhi perkongruenan 2X kongruen 4 modulo 7 adalah 19, min 12, min 5, 2, 9, 16, dan seterusnya. Solusi dari perkongruenan itu adalah 2, yaitu residu terkecil modulo 7 yang memenuhi perkongruenan linear 2X kongruen 4 modulo 7. AX min B sama dengan KM. Nah, di sini kan A-nya 2, ini A, ini B, ini M. Nah, ini tuh X-nya. Ini X-nya. Yang ini X. Di sini kan perkongruenan terkecilnya 2. Karena 2 itu dia yang paling kecil, tapi tidak boleh negatif. Coba kita cari ya. A-nya 2. 2 dikali 2 dikurang 4. B-nya 4 sama dengan 2 dikali 2, 4. 4 dikurang 4 itu sama dengan 0. Nah, 0 ini kan habis dibagi 7. Gitu ya teman-teman. Yang pertama ada pada teorema 5.12. Jika FPB dari AM tidak habis dibagi B, maka perkongruenan linear AX kongruen B modulo M tidak memiliki solusi. Kita buktikan kontraposisi dari teorema itu, yaitu jika AX kongruen B modulo M mempunyai solusi, maka FPB dari AM habis dibagi B. Misalkan R adalah solusi dari AX kongruen B modulo M, maka AR kongruen B modulo M sehingga AR dikurang B sama dengan KM untuk suatu bilangan bulat K. Perhatikan AR min B sama dengan KM, karena FPB dari AM habis dibagi A, dan FPB dari AM habis dibagi KM, maka FPB dari AM itu habis dibagi B. Terbuktilah kontraposisi dari teorema itu, sehingga terbukti pula teorema itu. Lanjut saja, contoh 5.23. 6X kongruen 7 modulo 8, karena FPB dari 6 dan 8. Tadi kan FPB dari AM itu habis dibagi B. A-nya kan 6. B-nya 7, M-nya 8. Nah, jadi kan FPB ini 6 ini A, 8 ini M. FPB dari 6 dan 8, itu kan kita mengetahui FPB-nya itu 2. Dan 2 ini kan tidak habis dibagi oleh B. B-nya itu kan 7. Ini B, 7-nya ini. Nah, 2 ini tidak habis dibagi B. Maka perkongruenan linear 6X kongruen 7 modulo 8 tidak mempunyai solusi, karena FPB-nya tidak habis dibagi oleh 7. Ke teorema 5.13. Jika FPB dari AM sama dengan 1, maka perkongruenan linear AX kongruen B modulo M memiliki tepat satu solusi. Nah, kali ini kita mempelajari perkongruenan yang memiliki satu solusi. Selesaikan 4X kongruen 1 modulo 15. Nah, di sini kan ada 4X kongruen 1 modulo 15. Cara penyelesaiannya, kita mencari X-nya. Kita mencari nilai X-nya. Nah, tapi kan caranya, 4 ini kan harus hilang. Caranya 1 ini kan harus dibagi oleh 4, tapi 1 tidak bisa dibagi oleh 4. Jadi kita tambahkan. Ini kita tambahkan 15, ini kita tambahkan. Ditambahkan, maka hasilnya 16 kan, jadi 4X kongruen 16 modulo 15. Nah, 16 ini kan sudah bisa dibagi 4. Nah, jadi 16 ini dibagi
4. Ini dibagi 4. Jadi tinggal X kongruen 4 modulo 15. Nah, lalu kita cari FPB-nya. FPB dari AM habis dibagi ini M. Habis dibagi B. A-nya kan 4. FPB dari 4, B-nya kan 15. FPB dari 4 dan 15 itu kan 1. Nah, 1 ini kan habis ya dibagi 1. 1 kan habis dibagi 1. Karena FPB dari 4 dan 15 sama dengan 1, maka kemungkinan kita melakukan kanselasi 4 pada perkongruenan 4X kongruen 16 modulo 15 sehingga diperoleh X kongruen 4 modulo 15. Solusi dari perkongruan 4X kongruen 1 modulo 15 adalah 4. Ini ya hasilnya. Jadi solusinya itu 4. Dan di sini kan kita mencari FPB-nya kan 1. Jadi solusinya itu cuma 1. Selesaikan 14X kongruen dengan 27 modulo 31. Nah, kita kan mencari X-nya. 27 ini kan gak bisa dibagi 14. Jadi kita tambah dengan 31. Kita tambah. Terus kan hasilnya 58. 58 ini belum bisa juga dibagi sama 14. Nah, ini kita sama-sama dibagi 2. Tapi modulunya tidak bisa dibagi 2. Setelah dibagi 2 menghasilkan 7X kongruen 29 modulo 31. Nah, 29 ini kan belum bisa dibagi 7. Ini kita tambahin lagi oleh 31, jadi 91. Nah, 91 ini dia bisa dibagi 7 kan. Ini kan udah bisa dibagi 7. Jadi X-nya kongruen dengan 13 modulo 31. Nah, jadi penyelesaiannya kita peroleh 13. Karena 27 kongruen 58 modulo 31, maka 4X kongruen 58 modulo 31. Karena FPB dari 2 dan 31 itu sama dengan 1. Kita dapat menghapus 2 pada perkongruenan 14X kongruen 58 modulo 31. Dan diperoleh 7X kongruen 29 modulo 31. Selanjutnya, 7X kongruen 91 modulo 31, sebab 29 kongruen 91 modulo 31, X kongruen dengan 13 modulo 31, sebab FPB dari 7 dan 31 sama dengan 1. Jadi 13 adalah solusi 14X kongruen 27 modulo 31. Lanjut. Sesuai teorema 5.11 di atas, jika AM sama dengan 1, jika FPB dari AM sama dengan 1, maka perkongruenan AX kongruen 1 modulo M mempunyai tepat satu solusi pula. Solusi perkongruenan itu disebut inverse dari A modulo M yang diberi simbol A inverse modulo M. Nah, di sini kan ada soal ya. 2 inverse modulo 13. Nah, untuk mencari perkongruenannya, jadi inverse-nya ini kita tulis ke perkongruenan menjadi seperti ini. Nah, lalu kita tulis, kan kita ingin mencari nilai X-nya, tapi 1 ini kan tidak bisa ya dibagi dengan 2, maka kita tambahkan 13. Ini kita tambahkan 13. Jadi 14 ini bisa dibagi 2, jadi X kongruen 7 modulo 13. Jadi 2 inverse modulo 13 adalah 7. Begitu. Materi selanjutnya, berikut ini akan dipelajari banyaknya solusi dari AX kongruen B modulo M apabila FPB dari AM sama dengan D dan D membagi B dengan D lebih besar dari 1. Jika FPB dari AM sama dengan D dan D habis membagi B, maka perkongruenan linier AX kongruen B modulo M memiliki tepat D solusi. Nah, sebelumnya kan kita mempelajari bahwa solusinya itu yang pertama tidak ada, yang kedua solusinya hanya 1. Di sini kita akan mempelajari lebih dari 1 solusi. Di sini ada soal, selesaikan 6X kongruen 15 modulo 33. Nah, di sini kita mencari dulu FPB-nya. FPB dari AM.
AM-nya kan 6, A-nya kan 6, ini A, 33 ini M, sama dengan 3. Nah, 3 ini kan habis ya dibagi 15. Jadi dia mempunyai 3 ini habis dibagi 15. Jadi dia mempunyai 3 solusi karena FBB-nya 3. Maka perkongruenan ini memiliki 3 solusi. Cara mencari solusinya, kita tulis kembali soalnya. Ini. Nah, yang ini sama-sama dibagi 3. Ini sama-sama dibagi 3. Modulnya ikut dibagi 3 karena kan dia ada 3 solusi. Kalau solusinya 2, modulnya juga bisa dibagi 2, sama-sama dibagi 2 semua. Nah, hasilnya 2X kongruen 5 modulo 11. Nah, lalu 5 ini kan tidak bisa dibagi 2, maka 5 ini ditambahkan oleh 11, jadi 16. Jadi 16 ini sudah bisa dibagi 2, jadi X kongruen 8 modulo 11. Nah, solusinya baru ditemukan 1, baru 8. Bagaimana menemukan solusi lainnya? Nah, di sini 8, X sama dengan 8. Nah, 8 ini ditambahkan dengan modulunya. 8 ditambah 11, itu kan 19. Terus ditambah 19 ditambah 11, itu kan 30. Nah, jadi solusinya 8, 19, dan 30. Sampai 30 saja, karena kan solusinya itu tidak boleh melebihi modulunya. Di sini kan modulunya 33. Tidak boleh lebih dari 33, jadi dia ada 3 solusi. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu misalkan kita harus menyelesaikan 9X ditambah 16Y sama dengan 35. Nah, di sini BY kongruen C modulo A. Nah, BY-nya kan 16. Ini BY, ini A, ini C. Nah, kita tulis BY-nya kan 16, berarti 16Y kongruen, C-nya kan 35. Kita tulis 35 modulo A. A-nya kan 9, jadi kita tulis modulo 9. Lalu menjadi 7Y kongruen 35 modulo 9. Nah, Y-nya ini sama dengan 5 karena 37 dibagi oleh 7 itu sama dengan 5 modulo 9. Berarti kita bisa tulis Y sama dengan 5 ditambah 9T untuk suatu bilangan bulat T. Nilai Y ini disubstitusikan pada 9X ditambah 6Y sama dengan 35. Nah, Y-nya yang ini kita tulis ke sini. Kita tulis ke sini. Jadi 9X ditambah 16 dikali 5 ditambah 9T sama dengan 35. Nah, 9X ini kita kali pelangi. 6 dikali 5. 16 dikali 5 sama 16 dikali 8T. 9T. Hasilnya 9X ditambah 80 ditambah 144T sama dengan 35. Nah, 80-nya ini kita pindah ruas. Jadi di sini nih harusnya 35 dikurang 80. Hasil dari pelangi itu. Jadi min 45. 35 dikurang 80 kan min 45. Lalu X ditambah 16T. Nah, ini sama-sama dibagi 9. Jadi yang ini sama-sama dibagi 9. Jadi X ditambah 16T sama dengan min 5. X sama dengan min 5 dikurang 16T. Jadi kita peroleh ya, sehingga himpunan penyelesaiannya dari 9X ditambah 16Y sama dengan 35 adalah XY, X sama dengan min 5, min 16T, Y sama dengan 5 ditambah 9T, dan T bilangan bulat. Jika T sama dengan 0, maka X sama dengan min 5, Y sama dengan 5, sehingga FPP dari 5 dan 5 adalah salah satu penyelesaiannya dari persamaan 9X ditambah 16Y sama dengan 35. Nah, jadi T-nya ini misalkan 0, jadi kan dia
min 5 dikurang 16 dikali T. T-nya kan 0, 16 dikali 0 kan 0, berarti sisa min 5. Lalu yang ini 9 dikali 0, 0, jadi sisanya 5. Nah, jadi diperoleh ini hasilnya. Min 5 dan 5. Sampai sini dulu penjelasan dari saya. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Dadah teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya untuk teorema sisa Cina.